Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 530. Baiklah. Ketika semua orang tampak bingung dan tidak tahu harus berkata apa, Direktur Li Huawen naik ke panggung lagi dan berkata kepada semua orang, perawatan Fang Qiu telah selesai. Sekarang, wartawan, silakan pergi bersama pasien kami untuk menjalani pemeriksaan fisik. Mari kita tunggu sampai hasilnya keluar. Setelah itu, 100 wartawan media segera bangkit, mengikuti Bapak Ding yang baru saja pergi dari tempat tidur rumah sakit, dan pergi untuk menyaksikan pemeriksaan fisik lagi. Seluruh proses pemeriksaan fisik disaksikan oleh siaran langsung. Setengah jam kemudian, pemeriksaan fisik berakhir. Laporan pemeriksaan fisik keluar. Dokter yang melakukan pemeriksaan fisik untuk ketiga pasien itu benar-benar ketakutan ketika dia melihat laporan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah beberapa lama, dia berkata, "Oke, sudah selesai." Dokter menambahkan dengan wajah terkejut, menurut hasil laporan pemeriksaan, semua indikator tubuh pasien telah kembali normal, dan tumor di tubuhnya telah benar-benar menghilang. 100 wartawan media semuanya tercengang di tempat. Dia sudah sembuh. Ini tidak mungkin benar, kan? Bagaimana dia bisa disembuhkan? Tidak, itu tidak mungkin. Semua reporter yang hadir menggelengkan kepala karena tak percaya. Namun, ketika mereka memikirkannya dengan cermat, mereka telah mengikuti pasien dari pemeriksaan fisik pertama sampai sekarang. Dalam periode waktu ini, semuanya, termasuk pemeriksaan fisik pasien, jelas disaksikan oleh mereka. Itu tidak mungkin dipalsukan. Di depan layar, semua penonton juga kagum. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Apakah itu mudah? Bagaimana dia bisa menyingkirkan penyakit setelah menekan sebentar dengan tangannya? Apakah ini pengobatan? Apakah ini pengobatan Cina? Semua orang yang menonton siaran langsung benar-benar bingung. Apakah ini perawatan yang ingin dipublikasikan oleh Fang Qiu? Namun, mereka tidak melihat apa-apa kecuali bahwa Fang Qiu memberi isyarat meletakkan tangannya di tubuh pasien. Mungkinkah ini dianggap sebagai obat? Semua dokter pengobatan China yang menonton siaran langsung juga tercengang. Meskipun mereka adalah dokter pengobatan Tiongkok, mereka tidak dapat menemukan jenis perawatan yang digunakan Fang Qiu. Apa yang mereka lihat persis sama dengan apa yang dilihat penonton biasa. Para hadirin tidak mengerti, begitu pula para dokter. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Juga, semua orang yang tahu Fang Qiu benar-benar terpana. Pada saat ini, apa yang muncul di depan mereka adalah seorang pria misterius, yang mereka tidak bisa melihat. Segera, sementara semua orang kaget, semua wartawan bergegas kembali ke ruang konferensi. Melihat Fang Qiu, semua orang memiliki ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Ini adalah berita besar, berita nyata yang mengguncang bumi. Fang Qiu, bagaimana kamu melakukannya? Fang Qiu, apakah Anda benar-benar menggunakan metode pengobatan Tiongkok sekarang? Fang Qiu, apa yang telah kamu lakukan? Mengapa pasien disembuhkan segera? Fang Qiu. Untuk sesaat, semua jenis pertanyaan datang ke telinga Fang Qiu satu demi satu. Pada saat ini, Fang Qiu masih berdiri di atas panggung. Dia mengharapkan ini terjadi, jadi dia tidak meninggalkan panggung. Baiklah. Direktur Li Huawen berdiri di depan tangga panggung, menghalangi para wartawan yang mencoba bergegas ke panggung dan mewawancarai Fang Qiu. Silakan duduk, kalian semua. Direktur Li Huawen mengambil mikrofon dan berteriak, duduk, semuanya. Fang Qiu akan menjelaskan kepada semua orang tentang perawatannya sekarang. Direktur mengalami kesulitan meminta wartawan untuk tenang. Baru kemudian semua orang tenang. Mereka kembali ke tempat duduk mereka dan semua menatap Fang Qiu di atas panggung dengan mata terbelalak. Ya, saya menggunakan metode pengobatan Tiongkok. Di hadapan mata semua orang yang penuh harap dan penasaran, Fang Qiu menjelaskan, semua orang tahu bahwa saya telah membuktikan keberadaan Qi. Sekarang semua orang di dunia menyetujuinya. Orang-orang barat sudah mulai belajar Qi, dan keberadaan Qi tidak bisa disangkal. Metode yang saya gunakan adalah menggunakan Qi untuk membantu pasien memperkuat Qi vital untuk menghilangkan faktor patogen dan meningkatkan sirkulasi darah untuk menghilangkan stasis darah. Ini adalah perawatan yang digunakan oleh orang bijak pengobatan Tiongkok kita. Pengobatan tradisional Tiongkok berfokus pada Qi dan darah, zat esensial yang beredar di saluran dan pembuluh darah, Qi defensif, dan Qi dari 5 organ internal. Sebagian besar waktu,
Pengobatan Cina adalah untuk memobilisasi Qi dan memperkuat Qi vital untuk menghilangkan faktor patogen. Berbicara tentang ini, Fang Qiu berbalik langsung ke kamera dan berkata, "Jangan ragu. Pengobatan Tiongkok sangat ajaib. Hanya saja aku tidak menggunakan obat apapun. Saya hanya menggunakan Qi saya secara langsung. Penyebab utama pengobatan Tiongkok adalah Qi dan darah." Ini sepenuhnya benar. Suaranya begitu keras sehingga langsung berdering di telinga semua orang dan mengejutkan semua orang. Semua dokter pengobatan China yang menonton siaran langsung tidak bisa menahan semangat. Mereka juga tidak mengharapkannya. Baca lebih banyak bab di VIP novel kami. Apakah Qi benar-benar ada? Di masa lalu, mereka hanya samar-samar tahu bahwa Qi bekerja ketika mereka merawat pasien, tetapi mereka tidak bisa langsung merasakan keberadaan Qi. Namun, Fang Qiu benar-benar membuktikan keberadaan Qi secara langsung. Jika orang masih merasa sedikit tidak nyata ketika Fang Qiu menerbitkan sebuah makalah untuk membuktikan keberadaan Qi di majalah internasional, mereka harus percaya karena ini adalah pertama kalinya Fang Qiu menunjukkan Qi yang dibuktikannya di depan umum setelah menerbitkan tesis. 100 wartawan media hadir dan tak terhitung orang yang menonton siaran langsung semua terpana pada saat ini. Jadi Qi benar-benar ada. Qi, apakah itu benar-benar ada? Ya dewa, ketika Fang Qiu membuktikan keberadaan Qi, aku masih merasa itu sangat abstrak, tapi aku tidak berharap Qi benar-benar ada. Ini luar biasa, bukan? Itu mengagumkan. Ini adalah pengobatan Tiongkok di Huaxia, pengobatan Tiongkok ortodoks yang diturunkan oleh leluhur kita. Tepat ketika seluruh internet dalam diskusi panas, banyak wartawan di tempat mengangkat tangan mereka untuk mengajukan pertanyaan. Ayo kita lakukan satu per satu. Melihat bahwa semua orang berebut untuk bertanya, Direktur Li Huawen segera memerintahkan mereka untuk duduk. Lalu dia menunjuk ke salah satu wartawan dan berkata, "Kamu bisa datang dulu." Swoosh! Reporter itu segera berdiri. Dia memandang Fang Qiu dan bertanya, "Tuan Fang, apakah Qi yang kamu bicarakan satu-satunya hal yang bisa kamu kuasai, atau kita semua bisa menguasainya?" Begitu pertanyaan keluar, semua orang menatap Fang Qiu. Tidak ada keraguan bahwa inilah yang paling diperhatikan semua orang. Jika semua orang bisa menguasai Qi, tidakkah semua orang bisa menjadi dokter yang bekerja dengan keajaiban? Tetapi jika Fang Qiu adalah satu-satunya yang bisa melakukannya, bagaimana dia bisa membuktikannya? Bagaimana dia bisa mengembangkan pengobatan Cina tradisional seperti itu? Itu pertanyaan yang bagus. Fang Qiu mengangguk terlebih dahulu untuk mengenali pertanyaan reporter media. Kemudian, dia berkata, "Pertama-tama, Qi memang ada, tetapi butuh waktu lama untuk mengolah Qi. Dan itu harus dipupuk sampai tingkat tertentu sebelum dapat bermanfaat. Baca lebih banyak bab di VIP novel kami. Selain itu, ketika Anda menggunakan Qi untuk mengobati pasien, Anda harus mematuhi prinsip pengobatan Tiongkok agar memiliki efek yang jelas." Setelah mendengar itu, kebanyakan orang yang menonton siaran langsung tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Tanggapan Fang Qiu berarti bahwa tidak mudah bagi orang untuk mengolah Qi. Tetapi jika seseorang ingin belajar, ia harus menderita. Lagi pula, hal abstrak semacam ini tidak mudah dipraktikkan. "Oke, yang ini, tolong." Direktur Li Huawen memanggil reporter lain. Reporter itu bertanya, "Halo, Tuan Fang. Bolehkah saya bertanya, jika Qi benar-benar sangat sulit untuk dipraktikkan, bagaimana Anda melakukannya?" "Sejauh yang saya tahu, Anda hanya mahasiswa baru dan berusia kurang dari 20 tahun, bukan?" "Iya." Fang Qiu mengangguk langsung dan kemudian berkata, "Saya mulai berlatih Qi sejak saya masih kecil. Sudah lebih dari 10 tahun. Dan ketika saya masih kecil, saya belajar banyak hal dengan cepat, yang membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan hasil yang baik." Setelah mendengar itu, reporter duduk dengan pengertian. Direktur Li Huawen memanggil lagi, "Yang ini, tolong." Reporter lain berdiri dan bertanya dengan tajam dan langsung, "Maaf, bagaimana kami bisa percaya bahwa Qi yang Anda bicarakan adalah Qi dalam pengobatan Cina? Mungkin kita juga dapat mempertimbangkan bahwa ini bukan Qi, tetapi beberapa metode lain. Bagaimanapun, hal-hal seperti Qi tidak dapat dideteksi sama sekali." Fang Qiu menjawab sambil tersenyum, "Meskipun tidak dapat dideteksi, saya dapat membuat Anda semua merasakannya." Begitu dia mengatakan itu, semua orang di ruang konferensi tertegun. Bagaimana mereka bisa merasakan Qi? Pada saat ini, dia berkata, "Tolong ulurkan tanganmu." Fang Qiu melanjutkan,
Letakkan kedua telapak tanganmu saling berseberangan. Tarik, tutup, lalu rasakan. Setelah mendengar itu, semua orang ingin tahu sehingga mereka melakukannya sesuai dengan apa yang dikatakan Fang Qiu. Setengah menit kemudian, apa yang sedang terjadi? Salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, saya merasa bahwa ketika saya menarik, ada isapan. Ketika saya menutupnya, ada penolakan untuk tidak membiarkan saya menutup. Betul sekali. Fang Qiu mengangguk dan berkata, ini Qi. Semua orang tercengang. Untuk sesaat, semua orang sepertinya lupa untuk bertanya dan mulai mencobanya satu demi satu. Berdiri di atas panggung, Fang Qiu melirik. Seolah-olah 100 wartawan media ini sedang melakukan latihan. Bahkan staf yang bertanggung jawab untuk rekaman langsung dan orang lain tidak bisa membantu tetapi mulai mencobanya. Tentu saja, Direktur Li Huawen, yang berdiri di atas panggung, juga bergabung dengan mereka. Semua orang mencoba, lagi dan lagi. Kecepatan beberapa orang lambat laun melambat, dan yang lain lambat laun meningkat. Setelah mencoba untuk waktu yang lama, semua orang merasakannya, seperti yang mereka harapkan. Ketika perasaan semacam itu benar-benar muncul, semua orang tidak bisa tidak memiliki kilau cahaya di mata mereka. Itu benar. Aku juga bisa merasakannya. Apakah ini Qi? Jadi, ini Qi. Itu benar-benar ada. Aku sudah melakukan gerakan ini sepanjang waktu, tapi aku belum merasakannya dengan hati-hati. Sekarang saya merasakan Qi ketika saya hati-hati merasakannya. Semua orang terkejut. Saya punya masalah. Pada saat ini, setelah seorang pria terus menarik dan menutup tangannya sebentar, dia tiba-tiba melambaikan tangannya tanpa daya dan berkata langsung, aku masih tidak percaya Qi yang kamu bicarakan. Hal ini terlalu misterius. Saya juga curiga ada yang salah dengan laporan pemeriksaan sebelumnya. Karena dalam 45 menit, tidak mungkin menyembuhkan penyakit serius seperti ini sepenuhnya. Sebuah batu mengaduk 1000 riak. Begitu dia mengatakan itu, banyak orang mulai setuju dengannya sekaligus. Sejumlah besar orang yang menonton siaran langsung juga mempertanyakannya, mengklaim bahwa staf pasti telah melakukan sesuatu dalam proses tersebut. Adalah hal yang baik untuk curiga. Fang Qiu mengangguk dan berkata, bagaimana kamu ingin membuktikannya? Orang yang mengajukan pertanyaan itu terkejut. Jelas, dia tidak berharap bahwa Fang Qiu akan menanyakan pertanyaan seperti itu padanya. Namun, dia tidak mempersiapkan ini sama sekali. Yah, ini, reporter itu berpikir sejenak dengan canggung, lalu mendongak dan berkata, kecuali kamu dapat mengurangi tumor sedikit demi sedikit. Baik. Fang Qiu mengangguk sekaligus. Pada saat ini, orang-orang di tempat dan mereka yang menonton siaran langsung terkejut. Fang Qiu sebenarnya setuju begitu cepat. Betulkah? Bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 531. Semua orang memandang Fang Qiu dengan heran. Tidak ada yang berharap bahwa Fang Qiu bahkan berani menyetujui kondisi seperti itu. Bisakah dia mengecilkan tumor sedikit demi sedikit? Jika dia bisa melakukan itu akan mengejutkan seluruh negara. Namun, bisakah dia benar-benar melakukannya? Di atas panggung, Fang Qiu penuh percaya diri. Bahkan, reporter ini benar-benar memiliki ide bagus untuknya. Fang Qiu tidak pernah menemukan cara untuk membuktikan bahwa Qi benar-benar ada di depan semua orang. Dia juga sudah memperhitungkan sejak lama untuk masalah ini. Itu sebabnya dia akan mengambil inisiatif untuk bertanya tentang bagaimana membuktikannya. Tetapi dia tidak berharap metode pembuktian reporter ini benar-benar menyelesaikan masalahnya. Fang Qiu berkata sambil tersenyum, baiklah, aku akan mulai merawat pasien kedua. Sekarang, masih ada 2 pasien. Li Huawen melanjutkan, jadi, mari kita tanyakan pada reporter ini yang mengajukan pertanyaan ini untuk memilih seorang pasien. Saya memilih yang ketiga. Reporter itu tidak ragu sama sekali dan segera berkata, Mercao. Setelah mendengar itu, semua orang mengangguk berturut-turut. Fang Qiu mengangguk. Baiklah. Pada saat ini, BP. Cao sedang duduk di kursi di atas panggung. Matanya penuh harapan saat dia memandang Fang Qiu. Dia sangat tersiksa oleh penyakit ini. Sebenarnya, dia siap untuk duduk dan menunggu kematian, tetapi dia tidak berharap untuk belajar di TV bahwa ada orang yang bisa menyembuhkan kanker. Ketika dia mengetahui tentang penampilan orang ini, harapan untuk selamat hidup kembali di dalam hatinya. Karena itu, dia berusaha keras untuk menghubungi Fang Qiu dan memintanya untuk mengobatinya, tetapi dia tidak bisa menghubungi Fang Qiu.
Pada akhirnya, dia hanya bisa menemukan stasiun TV. Setelah mengetahui tujuan kunjungannya, Direktur Li Huawen menyimpan nomor kontaknya. Kemarin, dia menerima telepon dari Direktur Li Huawen. Dia datang dan berhasil menjadi pasien untuk Fang Qiu. Terutama ketika dia melihat Fang Qiu menyembuhkan pasien pertama tepat di depannya, kegembiraan di hatinya tak tertahankan. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya tiba gilirannya. Fang Qiu berkata, "Tuan Cao, silakan datang ke atas panggung." "Bapak." Cao segera berdiri dan naik ke panggung tanpa ragu-ragu. Ketika dia naik ke panggung, Fang Qiu berkata sambil tersenyum, santai dan berbaring, "Silakan." "Bapak." Cao segera berbaring di tempat tidur. Untuk membuktikan keberadaan Qi pada semua orang, perawatannya bisa berlangsung lama. Tetapi saya dapat menjamin bahwa itu tidak akan mempengaruhi hasil perawatan. Fang Qiu menghiburnya. "Bapak." Cao mengangguk penuh pengertian. "Lalu, aku akan mulai." Fang Qiu menarik napas dalam-dalam setelah melirik 100 reporter di bawah panggung dan kemudian melihat kamera langsung lagi. Lalu dia perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut menekannya pada tuan hati Cao. Melihat ini, tidak ada seorang pun di bawah panggung yang berani mengeluarkan suara untuk mengganggunya. Semua orang menatap lurus ke panggung. Sementara itu, orang-orang yang menonton siaran langsung di internet mulai berdiskusi dengan liar lagi. Dia tidak bisa melakukan hal seperti itu, kan? Bagaimana dia bisa mengecilkan tumor dalam waktu yang singkat ketika itu bahkan tidak bisa dilihat? Bahkan perlu beberapa jam untuk pulih setelah seseorang digigit nyamuk, apalagi tumor. Betul sekali. Saya merasa bahwa Fang Qiu sedikit percaya diri kali ini. Aku hanya ingin tahu bagaimana dia akan mengecilkan tumor sedikit demi sedikit. Bukannya dia melakukan operasi. Bagaimana mungkin ada metode bahwa tumor bisa menyusut sedikit demi sedikit? Dalam diskusi semua orang, waktu berlalu. Segera, 10 menit berlalu. Berhenti. Di ruang konferensi, sebuah teriakan terdengar. Sama seperti semua orang mencoba mengendalikan diri dan tidak berani mengeluarkan suara, reporter yang meminta Fang Qiu untuk mengecilkan tumor sedikit demi sedikit tiba-tiba berdiri dan berteriak. Mendengar suara pria itu, Fang Qiu, yang merawat pasien, tiba-tiba membuka matanya dan menarik kekuatan mental dan Qi internalnya ke dalam tubuhnya. Kemudian dia menarik tangannya dan mundur selangkah. Di ranjang rumah sakit, Ten Cao, yang hampir tertidur, juga terbangun. Waktunya habis. Di bawah panggung, reporter membuka mulutnya dan berkata, "Perawatan pertama Anda memakan waktu 45 menit, jadi untuk membuktikan keberadaan Qi yang Anda sebutkan, saya harus memeriksa setiap 10 menit untuk memastikan apakah tumor di tubuh pasien akan menyusut setiap 10 menit. Baiklah." Meskipun tidak ada diskusi sebelumnya, Fang Qiu juga siap untuk itu karena dia menyetujui kondisinya. Namun, memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya itu adalah pertama kalinya dia terganggu ketika dia merawat pasien. Direktur Li Huawen berkata, "Lalu, 100 wartawan media, silakan pergi bersama Bapak. Cao akan melakukan pemeriksaan X-ray." Mendengar itu, semua reporter berdiri dan menemani BP Cao untuk melakukan ronsen. Di ruang konferensi, Fang Qiu masih berdiri di atas panggung. Apakah itu akan berhasil? Direktur Li Huawen melangkah maju dan berbisik di telinga Fang Qiu. Meskipun dia secara pribadi telah melihat kekuatan Fang Qiu, dia masih tidak bisa membantu tetapi sedikit khawatir tentang kondisi tentang menyusutkan tumor sedikit demi sedikit. Dia tidak tahu apakah Fang Qiu bisa melakukannya atau tidak. Fang Qiu berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah." Mendengar jawaban Fang Qiu, Li Huawen menghela nafas lega. Bagus. 100 orang mengikuti pasien ke kamar untuk CT. Semua ruang pemeriksaan di sini sudah siap untuk kegiatan ini karena mereka sudah mendiskusikannya dengan rumah sakit sebelumnya. Tidak perlu berbaris sama sekali. Dan tidak ada orang lain selain orang yang relevan di daerah sekitarnya. Masih dokter yang membantu pasien terakhir melakukan pemeriksaan fisik. Sangat cepat. Melihat pasien datang untuk pemeriksaan, dokter segera terkejut, pasien terakhir disembuhkan beberapa waktu lalu. Hanya lebih dari 10 menit, dan sekarang sudah sembuh. Tidak, aku tidak. Begitu dia mengatakan itu, Tuan Cao segera menjelaskan situasinya. Setelah mengetahui apa yang sedang terjadi, dokter membawa pasien untuk diperiksa. 1 menit kemudian, pasien selesai melakukan ronsen. Sekelompok orang telah menunggu di luar pintu selama sekitar 5 menit. Dokter keluar dengan sinar X di tangannya. "Dokter, bagaimana kabarnya?"
Tanya si pasien. Tidak buruk. Dokter segera mengangguk, memegang X-ray di satu tangan. Apa yang saya pegang di tangan kiri saya adalah sinar X yang Anda ambil untuk pemeriksaan pertama Anda. Di tangan kanan saya adalah X-ray yang baru saja Anda ambil. Dari hasil tes ini, tumor Anda memang menyusut sedikit, tetapi tidak terlalu jelas. Ketika pasien mendengar ini, dia langsung bersemangat. 100 wartawan media yang hadir sangat terkejut. Mereka tidak berharap bahwa Fang Qiyu benar-benar melakukannya. Meskipun luasnya tidak jelas, tumornya menyusut. Karena mereka penuh kejutan, semua orang mengikuti pasien kembali ke ruang konferensi. Melihat raut wajah semua orang ketika mereka kembali, Fang Qiyu segera tertawa di atas panggung. Bapak Cao, mari kita lanjutkan. Tanpa meminta hasilnya, Fang Qiyu meminta pasien untuk naik ke atas panggung dengan percaya diri dan menyuruhnya berbaring lagi. 100 wartawan media tidak berbicara dan terus menonton perlakuan Fang Qiyu dengan tenang. Segera, 10 menit lagi berlalu. Berhenti. Itu masih reporter yang sama dan suara berhenti masih tepat waktu. Sekali lagi, mereka menemani pasien untuk melakukan ronsen. Beberapa menit kemudian, hasilnya keluar. Dibandingkan dengan hasil pemeriksaan medis pertama, tumor di tubuh pasien jelas jauh lebih kecil. Setelah perbandingan yang cermat, ukuran ini mungkin dikurangi menjadi sekitar sepertiga dari ukuran aslinya. Mendapat hasil ini, reporter yang mengusulkan metode ini mempertanyakan lagi. Namun, kali ini, dia tidak menanyai Fang Qiyu, tetapi dokter yang mengambil ronsen. Reporter itu bertanya, "Dokter, mungkinkah arah sinar X yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda?" Itu mungkin. Dokter mengangguk dan berkata, "Tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa arah setiap ronsen pasien ini adalah sama, dan itu tidak pernah berubah." Reporter itu bertanya lagi, "Lalu, mungkinkah hasil tes dari ujian pertama salah dan apa yang diambil kali ini sebenarnya yang benar?" Baiklah, ini, dokter berpikir sejenak dan berkata, "Secara umum, itu tidak akan terjadi. Artinya, ada kemungkinan." Berbicara tentang ini, reporter tersenyum dan kembali ke ruang konferensi bersama pasien dan reporter lainnya. Meskipun pertanyaannya yang tajam membuat banyak orang yang menonton siaran langsungnya bingung, banyak wartawan masih memiliki gagasan yang sama dengannya. Mereka masih merasa bahwa Fang Qiyu tidak memiliki kemampuan semacam ini dan percaya bahwa itu mungkin karena sudut dan masalah lainnya. Tentu saja, ada juga banyak orang yang menonton siaran langsung memikirkan hal yang sama. Namun, Fang Qiyu tidak bisa mendengar keraguan ini sama sekali. Bahkan jika dia bisa, itu tidak mempengaruhi sama sekali. Dia hanya terbiasa berbicara dengan kekuatannya sendiri. Fang Qiyu melanjutkan perawatan. Dalam sekejap mata, 10 menit lagi berlalu. Setelah perhitungan kasar, sudah 30 menit. Kali ini, Fang Qiyu berhenti tepat waktu tanpa menunggu reporter memberitahunya. Semua reporter membawa pasien untuk melakukan ronsen lagi untuk diperiksa. Ketika mereka mendapatkan hasilnya, semua orang yang hadir tidak bisa tidak mengaguminya. Kali ini, tumor benar-benar menjadi lebih kecil. Dan tingkat penyusutan jauh lebih besar daripada yang terakhir. Dibandingkan dengan yang pertama kali ini langsung dikurangi menjadi setengah dari ukuran aslinya, dan hanya ada setengah yang tersisa. Setelah mengetahui hasil ini, para wartawan yang sudah lama bertanya tidak lagi berbicara. Jelas, Fang Qiyu sudah memenuhi permintaannya. Wartawan lainnya sama seperti dia. Tidak ada yang berbicara. Ketika mereka kembali ke ruang konferensi, mereka melihat Fang Qiyu di atas panggung dengan takjub di mata mereka. Fang Qiyu melanjutkan perawatannya. 10 menit berlalu. Kali ini, sepertinya beberapa detik sebelumnya ketika Fang Qiyu berhenti. Sekali lagi, mereka membawa pasien untuk menjalani pemeriksaan. Tapi kali ini, ketika hasilnya keluar, 100 reporter di tempat, dan juga pasien itu sendiri, semuanya tercengang. Tumornya menghilang. Dokter mengangkat X-ray dan mengumumkan hasilnya. Tidak hanya para reporter di tempat kejadian tetapi juga mereka yang menonton siaran langsung terkejut pada saat ini. Apa-apaan? Apa yang baru saja aku lihat? Itu benar-benar menghilang. Bukankah masih ada setengah yang tersisa sekarang? Kenapa tiba-tiba hilang begitu saja? Apakah ini keajaiban? Dalam diskusi hangat tentang netizens yang tak terhitung jumlahnya, 100 wartawan di tempat kejadian bergegas kembali ke ruang konferensi satu demi satu. Mereka ingin bertanya pada Fang Qiyu apa yang sedang terjadi.